Melalui penyembahan kami merasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Dan setiap hati kami pagi hari ini, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran, supaya hidup kami sejalan dan mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau duduk diam untuk kami mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya Bapak Ibu? Ya. Beberapa hari ini saudara diuji oleh cuaca yang tidak bersahabat dengan kita Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan hari ini Bapak Ibu bisa ada di tengah-tengah ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan ada beberapa kursi yang kosong karena ada beberapa jemaat juga yang tidak hadir Bapak Ibu karena kesibukan dan pekerjaan mereka di luar kota. Baik Bapak Ibu, mari kita akan belajar kembali akan firman Allah Bapak Ibu. Kita tidak akan bosan-bosannya untuk mendengarkan firman Allah karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sudah disiapkan CC? Sudah bisa dikeluarkan? Ya, baik Bapak Ibu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang firman atau doktrin gereja, yaitu tentang keselamatan. Nah, kembali kita akan kepada kehidupan kita sehari-hari, kembali kepada norma-norma kehidupan kita sehari-hari, dan kebesaran Mas, middle-nya Mas. Ya, jadi ngungung-ngungung gitu. Kita akan belajar yang namanya penghambat atau penghalang berkat. Menjadi pertanyaan kita, ya kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, namun kenapa ada saja penghalang berkat itu, ya? Kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita? Coba gambar berikutnya saudara, ini menggambarkan, slide berikutnya Dek, ya itu menggambarkan bahwa kita sudah berusaha, ya kita sudah mencoba dengan cara-cara kita. Tetapi tetap ada saja penghalangnya Bapak Ibu. Nah, kita akan mengetahui penghalang-penghalang berkat Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya atau umat-umat Kristiani Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah pesimis saudara. Katakan pesimis. Ya, pesimis, tidak yakin akan masa depan, tidak yakin akan apa yang kita kerjakan. Ya, pesimis itu berasal dari kata pesimisme, ya, adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya adalah buruk atau jahat. Lalu kata pesimis berasal dari kata Latin yaitu pessimus yang artinya terburuk. Jadi orang punya prinsip atau yang selalu dipikirkan adalah yang terburuk yang terjadi, yang jahat yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 33. Di situ sudah ada Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama di situ. 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sedang engkau masih muda, sedang dia saja mana saat mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu, Saul sangat meremehkan siapa? Daud. Tapi Daud tidak pernah pesimis. Daud selalu maju dalam peperangan dan banyak mengalami kemenangan. Bahkan dikatakan Daud dengan modal ketapel saja dia bisa menang melawan Goliat. Itu karena Daud tidak pesimis. Daud yakin bahwa dia punya keyakinan untuk menang Bapak Ibu. Nah saudara, mari kita lihat dunia orang pesimis di gambar berikutnya itu. Ya, dunia orang pesimis itu selalu berkata tidak mungkin. Ya, selalu berkata tidak mungkin. Lalu orang pesimis selalu berpikiran jahat,
berpikiran jelek, berpikiran buruk, selalu berkata, nanti rugi, nanti nggak bati, nanti ditipu, nanti saya hanya diperalat. Lalu dia penyedih, ya suka murung, mukanya suram, dan tidak ada harapan. Kebalik dengan anak Tuhan, wajahnya harus beria-ria, wajahnya harus bersukacita, dan memiliki pengharapan. Nah, inilah yang menghalangi kita untuk diberkati atau untuk menerima berkat secara utuh. Yang seharusnya kita menerima berkat itu banyak, tapi Tuhan hanya izinkan yang kita terima itu sedikit. Karena kita itu menjadi orang yang pesimis, Bapak Ibu. Saya mencatat, coba slide berikutnya saudara, saya mencatat beberapa orang yang berhasil. Pada awalnya mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan jadi orang yang sukses, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia yang berhasil, mereka tidak pernah nyangka. Ya, selalu saya kasih kalimat mana terpikir, ya, mana terpikir. Coba lihat tahun 2012 yang dia audisi sudah 6 kali, tapi gagal terus. Itu siapa Bapak Ibu? Coba gambar berikutnya, Dek. Kenal ini enggak? Ingat ini enggak? Siapa dia? Regina. Dia orang Kristen? Ya, dia anak Tuhan. 6 kali. Ya, 6 kali. Dia gagal, tapi dia tidak pesimis. Dia berkata, satu saat nanti saya pasti lolos, dan akhirnya masuk grand final, Bapak Ibu. Juara 1 ya? Juara 1. Dan albumnya kita dengarkan sampai hari ini. Coba yang di atas tadi ya, ada Thomas Alva Edison. Gagal, tapi tidak pernah berhenti. Dia pesimis, pasti akan bisa menciptakan lampu. Lalu kemarin saya coba lihat, tidak sengaja lihat, saya kan kalau pas nganggur gitu selalu lihat YouTube yang itu dapat saya pelajari. Selain tutorial ternak burung, ternak kambing itu saya lihat saudara. Lalu saya juga belajar kemarin asal mula jin, asal mula kursi dan lain sebagainya saya pelajari. Nah kemarin itu ada asal mula mobil Mercedes-Benz. Ya, itu ada ceritanya dan ada filmnya Bapak Ibu. Saya lihat dimulai dari kuda, lalu dimulai dari sepeda ontel roda 3, lalu dikasih dinamo dan mulai memakai gas bahan kimia untuk bisa ada sebuah hentakan bakaran dan sampai bertahun-tahun sampai dia mau meninggal. Ya, Tuan Benz ini bisa buat sebuah mobil yang dikendarai istrinya berjalan 100 km. Hari ini ada mobil Mercy itu karena ada orang yang tidak pernah menyerah, yang tidak pernah pesimis bahwa dia diejek, dia dihina, dia ditolak, ada orang mau tanam modal, tapi pada akhirnya dia bisa menciptakan sebuah mobil karena dia tidak pernah pesimis. Coba gambar yang ini saudara mesti kenal. Terus di. Nah, saudara kenal ini? Siapa yang pakai jas biru? Pak Prabowo. Yang pakai jas hitam? Apa yang Bapak Ibu tahu dari Pak Jokowi tentang pesimis? Ya, Pak Jokowi itu difitnah, dihina, ya dibully, apapun. Tapi Pak Jokowi dia pesimis dari masuk jadi wali kota, jadi gubernur, presiden 2 kali. Keren saudara ya. Lalu Pak Prabowo, bedanya apa dengan Pak Prabowo? Nah ini yang saya sampaikan. Berapa kali dia nyalon wakil presiden? Ada yang ingat? Pak Waloyo mestinya ingat ini. 1 kali. Berapa kali dia nyalon presiden? Ya, 3 kali enggak jadi, betul ya? Yang terakhir jadi. Pernah gagal? Pernah. Tapi tidak pernah menyerah. Prabowo tidak pesimis, dia yakin satu saat saya pasti jadi presiden. Itu.
Saya pernah bermimpi, ya pernah saya ceritakan ke jemaat. Tuhan, satu saat saya akan berdiri di gereja yang megah ini. Itu. Lalu masih lagi saya pikir, Tuhan, saya lihat KKR di Simpang 5 itu kok keren gitu ya. KKR di GOR, di apa kok keren gitu. Lalu waktu saya jadi jemaat biasa, saya berkata, Tuhan, satu saat saya akan berdiri di mimbar yang kecil itu dan memimpin pujian. Dan saya tidak pernah menyerah, saudara. Saya terus berlatih. Ya, ketika ada pemilihan rapat mau WL, tidak terpilih. Ya pokoknya terus, saudara, berlatih terus. Saya suka sekali berlatih dengan lagu-lagunya Williar Kauntu. Dan saya pengen seperti Williar Kauntu kalau mimpin pujian. Betul, saudara. Itu cukup waktu yang lama, saudara. Saya tidak pernah pesimis. 10 tahun, bukan bulan, 10 tahun kemudian. Saya baru bisa berdiri di GOR Sahabat Semarang. Menjadi worship leader. Dan tidak hanya itu, saudara. Tuhan, saya pengen jadi worship leader di tengah-tengah lapangan KKR besar-besaran. Mana mungkin, saudara, betul gak ya? Nah, mana mungkin, saudara. Tapi saya tidak pernah pesimis. Ketika disuruh mimpin pujian di yang apapun, yang cuman orangnya saya mau, saya berangkat, Bapak Ibu. Karena saya punya cita-cita, saya pasti akan berdiri di tengah-tengah lapangan. Dan pada tahun 2022, saya berdiri di lapangan Magelang. Lapangan apa itu yang Magelang itu, yang gede banget itu. Ada 10.000 umat hadir di situ. Saya nyanyi lagu Zaman Edan, Bapak Ibu. Karena saya tidak pernah pesimis. Dan saya masih punya cita-cita lagi, saudara. Bukan keluar negeri, saudara ya. Karena masih takut naik pesawat, saudara ya. Nah, nanti kalau sudah nggak takut pasti sampai sana. Tapi saya tidak akan pesimis. Satu saat saya akan bisa naik pesawat, saudara ya. Nggak takut naik pesawat. Udah banyak undangan keluar pulau, saudara. Tapi saya takut naik pesawat, saudara. Ya, Bapak Ibu, saya masih punya cita-cita. Gereja ini dibongkar karena sudah tidak muat. Saudara, optimis apa pesimis? Saya optimis. Entah nanti terjadi di saat saya umurnya sudah 70, 60, atau umur saya 80, atau umur saya sudah 90. Saya punya keyakinan gereja kita akan dibongkar karena tidak muat jemaatnya. Ya, sekarang belum terjadi, Bapak Ibu. Makanya kalau nanti saudara punya anaknya 5, 10, wah kan cepet-cepet saudara ya. Ya Bapak Ibu, jadi yuk jangan pesimis tapi optimis supaya kita bisa meraih berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, selain penghalang itu adalah pesimis, yang kedua adalah kesombongan atau sombong. Coba katakan sombong, bukan rombong. Ini sombong Bapak Ibu, ya sombong itu congkak. Mari Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Tulisan yang merah itu yang mengarah kepada yang saya maksud. 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Bapak Ibu, ini poin yang kedua yang membuat orang itu kehilangan berkatnya. Karena apa? Sombong. Orang sombong itu merasa bahwa kalau bukan karena dia tidak akan terjadi. Ini hasil usahaku, ini hasil karyaku. Tidak ada campur tangan Tuhan. Saudara ingat kemarin California dihancurkan Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Karena para artis, para tokoh di situ berkumpul, dia berkata apa? Aku sukses bukan karena Tuhan. Aku hebat bukan karena Tuhan. Dan Tuhan buat apa, saudara? Ada badai api dan membuat seperti Sodom dan Gomora. California habis dilalap oleh api. Tersisa hanya satu gereja, walaupun di situ ada banyak gereja, saudara. Bapak Ibu, jangan ada kesombongan. Ya, orang yang sombong akan mudah
jatuh. Manusia yang sombong akan direndahkan. Kita berpikir kalau kita sombong, kita hebat, orang akan memuji kita. Tapi di sisi lain justru di mata Tuhan kita itu direndahkan. Karena kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, sifat ini yang paling menghalangi kemajuan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, mari kita periksa lagi. Jangan-jangan kita dipandang oleh Tuhan masih sombong, masih congkak. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat secara penuh, Bapak Ibu. Sederhana sombong itu, saudara. Kalau diberkati, dari cara jalannya saja sudah beda. Dari cara salamannya saja sudah beda. Dari cara menatap orang saja sudah beda. Kalau dia seorang pemimpin pujian, dia kalau memimpin pujian karena ingin menunjukkan kesombongannya, kalau dia orang kaya, perhiasannya banyak, dikit-dikit dia akan begini, oh haleluya. Supaya apa, saudara? Kelihatan antingnya, saudara. Oh haleluya. Berarti kan perempuan ini, saudara, ya. Oh haleluya. Kalau yang laki-laki, karena jamnya Rolex seperti emas, wah dikit-dikit ngangkat tangan, oh saudara, haleluya. Bukan gini, saudara, haleluya, begini. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Lalu kalau memandang orang itu dari atas ke bawah, dilihatin gitu. Lalu direndahkan orang lain. Ya, orang sombong itu begitu, Bapak Ibu. Haleluya, saudara tidak sombong ya, amin. Saudara, kalau dasinya mahal dikit-dikit, oh puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya Bapak. Itu siapa, saudara? Saya, tapi saya bukan karena dasinya mahal, karena kebiasaan grogi terus gini-gini, saudara, ya, bukan karena sombong, saudara. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita tidak sombong, tidak angkuh, pasti berkat itu akan kita terima dengan penuh, amin. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak sombong? Ya, jadi selalu kita harus percaya bahwa semua itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Orang yang sombong itu, Pak, slide berikutnya. Orang yang sombong itu selalu berkata benar, orang lain salah. Dan orang itu selalu berkata benar dan firman Allah itu tidak benar. Makanya selalu bertentangan dengan firman Allah. Jadi orang sombong itu selalu berkata, aku yang paling benar. Dilik ke anake, malah anake sing diamuk. Dilingke pembantune malah genti diamuk. Lah kudu dilingke sapa, Bapak Ibu? Ya. Dilingke Pak Timo, sabuknya kewalik. Memang tak walik, gitu, saudara. Lagi jawaban apa, saudara, ya kan? Pak, jasnya menceng. Memang sengaja saya buat menceng. Ini namanya orang yang sombong, yang gak mau ditegur, gak mau dibenerin, Bapak Ibu. Pak Timo belum sisiran dulu biar rapi. Memang saya sengaja aut-autan, gitu ya. Padahal ya memang lupa, saudara. Tapi gak mau ditegur, saudara. Orang yang sombong itu selalu merasa benar. Coba slide berikutnya, beberapa ciri orang yang selalu merasa benar. Coba yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marah jika. Nah, ada yang marah ketika ditegur, dilengke di sini, dilengke bojone, dilengke suaminya, dilengke istrinya, marah ada? Oh banyak, saudara. Tak pikir gak ada, saudara. Ternyata banyak, saudara. Kadang saya suka berpikir istri itu kadang-kadang jadi rem buat kita. Betul enggak, saudara? Ya. Laki-laki itu kan gabrus-gabrus. Ketika istrinya menegur, itu biasanya kita merasa apa? Benar. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, jadi marah jika ditegur. Jadi nanti kalau Bapak Ibu suami kita ditegur, makanya jangan banyak-banyak marah. Wah, itu ciri-ciri orang yang sombong, saudara. Haleluya. Jangan marah, saudara. Saya kan kena gula nih, saudara, ya. Kalau istri saya udah di depan ada roti yang enak, lalu istriku cuma ngasih saya sedikit gini, set gitu. Saya bilang, kok pelit men, kok ini gula, gini-gini. Macap, saya bilang, oh iya juga ya, saudara. Gitu. Langsung diem, saudara. Tapi begitu istriku pergi, tak makan, saudara.
Nggak boleh tiru ya, jangan ditiru saudara. Wah makanya gulanya tinggi terus, tapi puji Tuhan sekarang udah turun saudara ya, karena nurut sama istri saudara. Ya Bapak Ibu itu. Yang kedua, baca sama-sama, 1, 2, 3. Selalu merasa orang lain tidak, nah ya, orang lain itu salah kabeh Bapak Ibu. Ya kan? Ketika saudara naik mobil, ya kan naik mobil nih. Lalu mobil saudara itu kena jeglongan, lalu biuk airnya nyiprati wong numpak motor. Saudara merasa salah atau bagaimana saudara? Mesti merasa benar, saudara ya. Wah salahin ning kono kan begitu saudara. Ya kan salahin ning kono kan begitu. Coba kalau saudara naik mobil, ya kan, lalu ada orang, lalu kacanya dibuka, ada orang naik motor buanter, biak terus mlebu ning ngene setir, biu gitu saudara. Apa perasaan saudara? Oh, kurang ajar, numpak motor kurang ajar. Padahal salah sapa? Salah si nyopir kocone dibuka. Siapa itu saudara? Lah saya jemaat, siapa yang ikut saya kemarin itu? Kapan itu ya? Berapa tahun yang lalu itu? Lewat yang lah wong numpak mobil kok teles sih lucu saudara ya kan? Gara-gara ada yang numpak motor mak biuk mlebu kabeh itu saudara ya. Wah itu, sing disalahin sing numpak motor, berarti salah ya sing nyopir saudara ya. Yang ketiga, tidak akan pernah minta maaf. Halo, ini ciri-ciri yang paling kuat. Orang yang angkuh, ya, orang yang selalu merasa benar, tidak mau minta. Halo, ada di sini? Wah, Bu Rohma paling keras, banyak. Tidak mau minta maaf padahal salah. Ya, buat anak kita nangis, kita nggak mau minta maaf. Anak-anak juga bikin orang tua kesel, jadi jengkel, ya nggak mau minta maaf. Pokoknya kabeh merasa bener, sing salah akhirnya sobat saudara, kucing saudara. Ya kan, ono kucing lewat ditendang, kurang ajar kau, gitu saudara ya. Akhirnya kucing, kambing, bebek saudara ya. Bebek orang tak pakani. Wah, berkot diamuk bojone kan ya. Terus orang gelem minta maaf, bebek sing diseneni saudara. Bapak Ibu, mari kita belajar minta maaf. Walaupun kita benar, apalagi kalau salah Bapak Ibu. Ini pernah saya jelaskan di khotbah waktu Hari Raya Idul Fitri ya, tentang minta maaf ini. Benar salah saudara, minta maaf. Saya waktu pertama jadi presidium kerohanian, lalu disuruh mimpin rapat pada waktu itu. Waktu rapat, saya berkata, Pak, mari jangan kita mungkin ke belakang. Itu namanya sebuah kemunduran. Ayo Pak, Natal ini kita butuh 75 juta. Apa orang itu menjawab kepada saya? Saya tidak sarjana, saya ini sarjana. Saya itu pinter, kalau begini saya seolah-olah bodoh. Saya itu cuma dia, gitu ya. Nah, pokoknya benar apa salah saya kata, Pak, menurut saya maaf, saya tidak sarjana, kalau ngomong tidak salah. Saya ralat Pak, saya ganti karena saya minta maaf kalau ini orang itu langsung kelakep, diam. Dan hampir orang itu membela saya semua. Begini gitu. Coba kalau waktu itu saya tunjukkan karakter asli saya seorang Timotius dari Temanggung, saudara. Ngeyelannya keluar, ya toh? Seneng padu kan gitu, seneng ngeyel, suaranya banter. Apa yang terjadi saudara? Mesti dunek-unek presidium kok koyok setan, betul gak saudara? Tapi saya belajar untuk minta maaf di depan umum. Malu enggak apa-apa. Tapi akhirnya Natal sukses, hadir 950 jemaat dan nama Tuhan dipermuliakan. Coba kalau kita gontok-gontokan, saya benar, saya punya hak. Selesai sudah Bapak Ibu. Kita harus minta maaf lebih dulu. Amin Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ingin hanya dipuji dan dimengerti dan menjadi pusat. Nah, ada di sini yang pengennya jadi pusat perhatian? Ya,
Pusat perhatian itu bukan karena Bapak Ibu ganteng atau cantik, tidaknya itu. Itu bukan jadi pusat perhatian. Ya, jadi pusat perhatian itu bikin aneh-aneh. Saya punya teman itu suka bikin aneh-aneh gitu ya. Orang lagi berdoa gitu difoto di depannya gitu. Supaya orang melihat gitu loh. Lalu orang lagi asik-asik dengar firman Tuhan, dia ngelucu gitu. Supaya jadi apa? Perhatian atau pusat perhatian orang. Orang-orang yang model-model begini adalah orang-orang yang sombong dan angkuh dan selalu merasa benar. Pengennya dipuji. Halo, di sini pengen dipuji atau dicela, saudara? Banyak orang yang hanya pengen dipuji, tapi ketika dikasih tahu marah-marah Bapak Ibu. Bu, kok cantik sekali hari ini. Wah, langsung Pak Timo lucu gitu ya. Ketika dipuji Pak Timo, Ibu bajunya bagus sekali. Ya, Ibu kelihatan seger loh hari ini. Pak, dibeliin suami gitu saudara ya. Begitu saya berkata, Ibu enggak cocok pakai baju itu. Saya dipelototin saudara. Haleluya. Tidak hanya ingin dipuji, ya. Lalu orang ingin dipuji dan pengennya dimengerti. Tapi enggak pernah mau mengerti orang lain. Kamu sih enggak ngerti saya. Nah, kalau orang yang lawan yang sedang bicara marah, terus dia berkata, kamu juga, kan enggak ada selesai saudara. Mari kita belajar mengerti orang lain. Di sisi lain kita minta orang mengerti kita juga harus mengerti orang lain. Ya. Saya kalau ada orang yang izin tidak ibadah, izin tidak pelayanan, saya sedang belajar untuk mengerti keadaan jemaat itu seperti apa. Saya tidak pernah negur jemaat, Bu, ibadah dulu nanti kamu masuk neraka. Enggak pernah Bapak Ibu. Saya sedang belajar untuk mengerti kenapa tidak ke gereja, itu tak batin toh. Kenapa, dan kenapa. Lalu mengaduhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu. Tapi kita juga harus belajar mengerti orang lain. Tidak hanya mengerti diri sendiri, untuk dimengerti diri sendiri kita. Yang terakhir, tidak akan pernah mengambil pelajaran di balik masalah kehidupan. Saudara kalau pernah jatuh, kita mestinya belajar kenapa kita jatuh, betul nggak? Tapi orang sombong, orang yang angkuh, orang merasa benar, dia tidak pernah belajar dari kejatuhannya. Bapak Ibu, keledai itu kalau jatuh di lubang yang sama, keledai saja tahu dia tidak akan jatuh di lubang yang sama itu juga. Apalagi kita manusia. Kalau sudah tahu itu membuat kita mundur, kalau sudah tahu membuat itu kita tidak diberkati, kenapa kita lakukan lagi Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, jadikan sebuah pelajaran, kehidupan yang pahit, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang ada dalam hidup kita, jadikan sebuah pelajaran. Maka kunci daripada untuk melunturkan kesombongan adalah, coba terakhir klik, ya, kunci daripada untuk kita melunturkan kesombongan adalah mau apa saudara? Mau belajar dari pengalaman. Amin, Bapak Ibu. Mau belajar dari pengalaman hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ini sampai 7 saudara, jadi lama ya, tolong sabar dulu, ya nanti sampai ke 7 saudara, kalau nyanda Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Matius 25 ayat 26 berkata begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara, ayat ini terjadi di mana? Ya, di Matius, bahwa ketika itu ada perumpamaan seorang kaya yang hendak pergi keluar kota lalu mempercayakan hartanya kepada pembantunya atau karyawannya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta dan 3 talenta. Dalam versi lain ada yang 5 talenta dan 3 talenta dan sebagainya. Bapak Ibu,
Yang punya 3 talenta dikatakan kamu hamba yang baik dan setia. Hamba yang kedua dikatakan kamu hamba yang baik dan hamba yang setia. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, dia dikasih modal hanya disimpan. Tidak pernah dikembangkan, malah dipendem ning jero lemah Bapak Ibu. Mungkin dia pikir kalau ditanam tumbuh terus buahnya keluar uangnya, mungkin begitu Bapak Ibu. Maka yang ketiga yang menjadi penghalang untuk Tuhan memberkati kita adalah malas. Coba jawil sebelahnya, malas, jangan malas. Jangan malas. Kamu sih bilang, kamu sih ya. Jadi Bapak Ibu, 1 talenta tetap 1 talenta. Tidak pernah berkembang. Nah, kalau hamba yang pertama dan kedua, dia adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Dia mengembangkan modal yang diberikan oleh tuannya itu Bapak Ibu. Nah, kalimat kata mengembangkan berarti dia tidak berdiam diri. Dia dengan modal yang minim itu, dia kembangkan. Makanya firman Tuhan di ayat selanjutnya berkata, yang tidak mempunyai diambil, yang punya malah ditambah. Itu bicara apa? Sebuah kemauan. Yang 2 itu punya kemauan untuk mengembangkan. Sementara yang 1 tidak ada kemauan untuk mengembangkan. Ya, tidak punya kemauan. Bapak Ibu, mari kita miliki kemauan. Artinya tidak malas untuk melakukan sesuatu. Coba di Amsal 12 ayat 27. Kita baca sama-sama di slide sudah ada. Yuk, kelihatan nggak Bapak Ibu? 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Haleluya. Orang yang malas tidak akan pernah menggapai cita-citanya. Orang yang malas tidak akan pernah mendapat apa yang menjadi tujuannya Bapak Ibu. Kalau toh mendapat hanya sedikit. Amsal 10 ayat 4. Dikatakan 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan. Tangan orang rajin menjadikan. Ya. Mulai sekarang Bapak Ibu mulai rajin. Rajin bekerja, rajin beribadah, dan yang terakhir rajin menabung. Haleluya. Mau rajin Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau rajin, maka Amsal 10 ini akan terjadi. Dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau soal rajin saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan orang rajin pangkal kaya, gitu aja ya. Orang rajin pangkal sukses. Saya tidak perlu mengajari teori-teorinya, Bapak Ibu sudah pandai. Tinggal jangan malas begitu saja. Yuk yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir adalah hati yang jahat Bapak Ibu. Ini salah satu penghalang. Yang keempat yang buat kita tidak diberkati yaitu hatinya jahat. Mari kita lihat Amsal 6 ayat 18 dikatakan, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini sesuatu yang dibenci Tuhan, yaitu hati yang jahat. Dalam Alkitab sejarah manusia pertama siapa yang jahat? Kain atau Habil? Kain dikatakan hatinya jahat. Maka dia membunuh siapa? Habil. Orang membunuh karena hatinya dikuasai oleh jahat. Dalam hidupnya adalah jahat, jahat, dan jahat. Termasuk hal yang dibenci oleh Tuhan karena segala keinginannya yang keluar dari hatinya adalah jahat. Apa yang ada di mulut itu ada di hati. Kalau hatinya baik yang keluar baik, hatinya jahat yang keluar pasti jahat. Ya, apa yang keluar di mulut itu jahat, di pikirannya pun jahat. Coba mari kita lihat pikiran orang jahat itu. Ya, dia sering berkata apa kalau lihat orang jatuh? Kapok. Ana wong kecepit lawang, ora dimesake malah duneke apa? Kapok, rasake. Ana wong jatuh miskin duneke apa? Kapok,
rasake. Selalu berkata kapok, kapok. Rasain. Gitu. Awas ya. Awas ya. Orang jahat begitu Bapak Ibu. Awas ya nek ora teko ya. Gitu ya. Awas ya nek ora teko ya. Ancaman. Lalu senang kalau melihat orang lain celaka, bahagia kalau melihat orang menderita. Lebih senang kalau melihat orang kesulitan daripada orang bahagia. Kalau lihat orang bahagia meri, andang sulit disyukurke. Memang susah ya Bapak Ibu ya kalau hatinya jahat. Lalu yang lebih parah lagi, slide berikutnya, pikirannya itu selalu berprasangka buruk. Klik deh, ya gambarnya itu. Hatinya rusak, ya. Hatinya tidak terjaga. Firman Tuhan katakan apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Tidak muncul dan tidak masuk yang jahat di hati kita. Hati yang jahat itu hatinya penuh dengan kepahitan. Hawanya pengen jatuhin orang, hawanya ingin orang lain itu kalah, jatuh. Ya hati jahat dengan kesombongan itu klop banget Bapak Ibu. Maka dari itu kita akan meninggalkan semua ini. Karena semua ini menjadi penghalang kita di dalam kehidupan kita untuk diberkati Tuhan secara menyeluruh. Saya simpulkan firman Allah pagi hari ini Bapak Ibu. Apa saja yang menghalangi berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita yang semestinya kita terima dengan penuh. Yang pertama apa? Oke, yang kedua sombong. Yang ketiga, yang keempat hati yang jahat. Coba slide terakhir. Mari kita tinggalkan 4 hal di atas dan mulai hidup berpadan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sehingga kita diberkati dan kita terima berkat Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku